kabar kalian semua? Tak terasa sudah sejak seminggu yang lalu ya, kita tidak berjumpa melalui ibadah. Hai Zahra, bagaimana perayaan Paskah seminggu yang lalu? Aku bahagia sekali dan penuh sukacita dengan kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut dan menghapus dosa-dosa kita. Tristan, kabar kebangkitan Yesus dan karya penyelamatannya untuk manusia itu kan kabar sukacita ya. Kalau ada lebih banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang tahu kabar sukacita itu, pasti mereka juga akan turut bersukacita ya. Iya juga ya, tapi bagaimana caranya agar mereka bisa tahu kabar sukacita tersebut ya? Bagaimana caranya agar teman-teman dan saudara-saudara kita tahu kalau Yesus itu sudah menebus dosa-dosa kita, dan supaya kita semua bisa bersyukur dan hidup dengan penuh sukacita ya? Mungkin kita bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu turut mengabarkan kabar sukacita tersebut melalui perkataan dan perbuatan kita yang menunjukkan kalau kita itu anak-anak Tuhan yang baik. Wah, betul sekali Zahra. Dengan begitu, maka nama Tuhan akan semakin dipermuliakan ya. Iya Tristan, jadi kita juga bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Misalnya, Tuhan sangat baik, telah memberkati kita dan selalu menjagai keluarga kita sehingga selalu sehat di masa pandemi. Atau Tuhan tetap memberikan kecukupan rezeki kepada keluarga kita walaupun masa pandemi dalam banyak saudara-saudara kita yang kesulitan. Oh ya, tema ibadah kita hari ini juga tentang bagaimana bercerita kisah sukacita kepada sesama kita loh. Yuk kita ikuti ibadah kita hari ini agar kita bisa lebih tahu lagi bagaimana caranya menceritakan sukacita kita itu ke semua orang. Ayo Tristan, kita ajak teman-teman sekolah minggu dan mari kita memulai ibadah kita ini dengan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi semoga Engkau melindungi dan memberkati kami selama ibadah ini. Terima kasih Tuhan, aku sudah berdoa. Amin.
Teman-teman, sekarang waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Berikut firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan sukacita kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Hanya aku berserah pada Yesus Allah yang hidup. Hanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Mari teman-teman kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan tadi kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi gereja dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berfirmanlah
Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di sana? Itu tuh yang lagi sambil duduk manis pakai baju warna biru. Oh, itu tuh ada yang cantik sekali pakai bando merah. Apa kabar di sana? Adik-adik semoga semuanya sehat-sehat ya dan selalu sukacita. Siapa di sini yang bersukacita? Ayo angkat tangannya, saya. Ya, semuanya sukacita karena hari ini kita mengikuti ibadah online anak. Adik-adik, hari ini Kakak Lisa mau ngapain ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Kakak Lisa mau menceritakan tentang cerita Alkitab. Siapa yang mau dengar cerita Alkitab? Hah? Kamu mau? Kamu juga mau? Kamu juga mau? Yuk kita sama-sama dengerin ya. Tapi sebelum mendengarkan kita mau baca dulu Alkitab kita. Ngomong-ngomong, Alkitab Kakak Lisa mana ya? Aduh, Kakak Lisa lupa Alkitabnya di mana. Adik-adik, udah siapin Alkitabnya belum? Adik-adik siapin, Kakak Lisa cari ya Alkitabnya ya. Tapi Kakak Lisa lupa di mana ya? Oh, ingat, Kakak Lisa bisa sulap. Tunggu ya. Ini masih kosong ya. Nanti Kakak Lisa hitung sampai 3. Kira-kira Alkitabnya bisa nggak ya? Adik-adik hitung ya. 1, 2, 3. Loh, kok nggak mau muncul Alkitabnya? Wah, kayaknya ada mantranya nih. Mantranya apa ya? Oh, mantranya sukacita. Yuk, kita bilang sukacita 3 kali ya. Mudah-mudahan nanti Alkitabnya ada. Yuk, ikutin ya yang di rumah, ikutin Kakak Lisa ya. Sukacita. 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 Wah, ada kan Alkitabnya? Nah, ini dia Alkitabnya Kakak Lisa yang dari tadi Kakak Lisa cari-cari. Adik-adik, udah siap belum Alkitabnya? Oh, udah. Yuk, sekarang kita sama-sama buka ya Alkitabnya ya. Kita buka dari Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Kakak Lisa ulangi ya. Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Yuk kita baca sama-sama. Ih, tulisannya kok kecil banget ya. Kakak Lisa nggak kelihatan nih. Aduh, mata Kakak Lisa nih udah minus kayaknya. Kebanyakan main handphone nih. Duh, nggak kelihatan. Kayaknya Kakak Lisa butuh yang lebih besar. Tunggu ya adik-adik ya, sebentar ya. Kakak Lisa nggak bisa lihat dengan jelas. Kayaknya Kakak Lisa butuh yang lebih besar lagi tulisannya supaya bisa kelihatan. Sebentar ya, Kakak Lisa mau tarik dulu ya. Nah, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Tulisannya apa? Dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lihat kan? Iya, kalau besar gini jadi bisa lihat ya. Tapi ngomong-ngomong Kakak Lisa kesempitan nih. Tunggu ya, Kakak Lisa dorong dulu ya. Nah, udah lega lagi sekarang. Aduh, tadi sempit banget. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau lihat satu video dulu. Video apa ya? Ayo, adik-adik mau lihat nggak videonya? Tutup matanya ya. Tutup mata, Kakak Lisa hitung sampai 3. Baru buka matanya, nanti baru ada videonya. Oke? Hitung ya.
3, jangan ngintip, ayo. 3. Tuh, masih ada yang ngintip. Nggak boleh ngintip, nanti nggak muncul videonya. Jangan ngintip ya. 3, 2, ada yang ngintip tuh dikit-dikit tuh. 2, 1. Peace be unto you. Why are you troubled? And why do thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet that I desire myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Have ye here any meat? These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama lihat ya cerita dalam Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Jadi, Kakak Lisa mau ceritain nih. Sebelumnya, setelah Ibu Maria Magdalena melihat kubur Yesus, bahwa Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya, Yesus itu ternyata sudah bangkit. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu? Yesus yang mati disalibkan untuk menebus dosa manusia, pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit, Ibu Maria memberitahu kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Tetapi sementara itu ada 2 orang murid Yesus yang sedang pergi berjalan ke Emmaus. Emmaus itu letaknya kira-kira 7 km dari Yerusalem. Ketika mereka sambil berjalan kaki, berdua mereka mengobrol. Tiba-tiba ada 1 orang yang ikut bersama dengan mereka. Mereka itu tidak tahu kalau yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu Tuhan Yesus. Kenapa ya mereka tidak tahu? Karena mereka masih sedih. Mereka masih merasakan kesedihan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak mengenali bahwa sebenarnya yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Mereka berjalan sampai ke suatu tempat, bahkan mereka makan bersama-sama dengan orang itu. Mereka nggak tahu dek kalau itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu mereka sedang makan-makan, Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah murid-muridnya. Dan tahu nggak reaksinya apa? Hah? Apakah benar ini Tuhan Yesus? Mereka takut, kayak mereka melihat hantu. Wah, adik-adik di sini ada yang takut nggak melihat hantu? Kalau Kakak Lisa sih takut. Nah, mereka pikir itu hantu.
Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Damai sejahtera untuk kalian semua. Wah, setelah Yesus bilang damai sejahtera untuk kalian semua, barulah mereka tahu bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan Yesus. Mereka bilang, ini benar Yesus? Benar gak sih ya Yesus? Yesus bilang apa? Benar, akulah Yesus. Lihat, ini ada tanda paku di tangan. Dan juga apa? Di lambung. Mereka, murid-muridnya ada yang tidak percaya. Sampai mereka memegang tangannya Yesus yang sudah bolong karena dipaku. Akhirnya setelah mereka memegang, mereka, wah benar, ini Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata firman Tuhan itu digenapi bahwa Yesus yang mati akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar apa ya? Kita belajar untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun di masa kita sedih, di masa kita kecewa, di masa kita susah atau sakit, Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kita. Gak pernah ninggalin Kakak Lisa, gak pernah ninggalin adik-adik juga. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Seperti di saat sekarang ini nih, di masa pandemi COVID-19. Kadang kita merasa susah ya, aku gak bisa keluar rumah, aku belajarnya harus belajar online, aku gak bisa main sama teman-teman aku bosen. Tapi coba ingat-ingat lagi, walaupun di masa pandemi sekarang ini, tapi Tuhan Yesus kasih berkat yang berlimpah. Berkat yang berlimpah, bener? Ya enggak? Ayo coba dipikir-pikir, berkat apa ya yang Tuhan kasih di saat ini? Coba Kakak Lisa mau minta adik-adik ingat-ingat 3 aja. 3 berkat yang Tuhan telah beri kepada adik-adik. Ayo, apa? Berkat apa? Berkat kesehatan, pintar. Itu berkat juga loh. Kita masih bisa sehat, masih bisa beraktivitas, masih bisa belajar. Karena kita diberi kesehatan. Siapa yang beri kita kesehatan? Tuhan Yesus. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Itu berkat yang luar biasa ya. Di masa banyak orang yang sakit, kita masih diberi kesehatan. Itu berkat yang luar biasa. Yang kedua apa? Hah? Apa-apa? Hah? Berkat keluarga. Benar. Kita bersyukur karena kita masih diberikan keluarga. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada siapa lagi? Teman-teman yang masih mengasihi kita, mengasihi adik-adik semua. Itu juga berkat Tuhan. Yang ketiga, ayo berkat apa lagi? Berkat apa ya? Hah? Iya, Tuhan masih memberkati adik-adik karena adik-adik masih bisa sekolah. Adik-adik walaupun belajarnya online, tapi masih bisa tetap bersekolah. Kita bersyukur masih bisa sekolah, masih bisa bertemu dengan teman-teman, walaupun secara online, masih bisa ngobrol sama gurunya, masih bisa ujian, ya kan? Di daerah yang terpencil di sana, yang tidak ada sarana komunikasi seperti gadget, seperti yang adik-adik punya, ada handphone, ada laptop. Mereka susah adik-adik untuk belajar. Adik-adik bersyukur nggak kalau adik-adik diberikan berkat melalui mama papa sehingga adik-adik bisa tetap bersekolah online. Nah, itu contoh 3 aja. 3 contoh kecil berkat yang Tuhan kasih buat adik-adik dan juga buat Kakak Lisa. Kita harus mengucap syukur ya.
Nah, setelah adik-adik diberikan berkat yang berlimpah, Tuhan mau apa sih? Ayo, Tuhan mau apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya betul, Tuhan mau kita bersaksi. Bersaksi itu seperti, gampangnya itu seperti bercerita. Adik-adik suka cerita kan kalau adik-adik lagi happy atau lagi sedih atau lagi kecewa. Adik-adik suka bercerita kan, entah itu cerita sama mama atau sama kakak, sama adik. Nah, adik-adik menceritakan apa yang adik-adik rasakan. Demikian juga Tuhan Yesus mau adik-adik menceritakan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Iya, benar, Tuhan Yesus mau adik-adik bercerita. Yuk kita menceritakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Adik-adik bisa cerita sama teman, atau sama mama, atau sama papa tentang semua berkat yang adik-adik sudah terima. Kayak misalnya, hari ini aku menerima berkat makanan. Aku dikirimin makanan kesukaanku dari temanku. Apa ya? Kesukaannya apa sih? Hah? Kue coklat. Ih, kek coklat. Kakak Lisa juga suka loh kek coklat. Iya. Nah, adik-adik bisa cerita tuh sama temennya. Hari ini aku senang banget karena hari ini aku dikirimin kek kesukaan aku. Atau misalnya adik-adik mau cerita, yes, hari ini aku bisa mengerjakan soal ulanganku dengan baik karena Tuhan Yesus sudah memberkati aku. Kemarin aku belajar, terus aku berdoa, jadi aku bisa deh menyelesaikan soal-soal ulanganku dengan baik. Nah, itu salah satu atau dua contoh di mana adik-adik bisa bercerita tentang berkat yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Yuk, mari sama-sama bersama dengan teman-teman semua, bersama dengan Kakak Lisa juga tentunya, kita sama-sama menceritakan semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik dan juga kehidupan Kakak Lisa. Kita boleh menceritakan sehingga orang lain boleh tahu dan mengenal siapa Yesus itu. Yesus yang telah memberkati adik-adik juga akan memberkati Kakak Lisa dan juga teman-teman semuanya. Jadi, marilah kita menceritakan semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi, adik-adik jangan pernah lelah dan lupa untuk mengucap syukur dan menceritakan semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada adik-adik. Oke? Siapa yang mau bercerita tentang semua berkat yang Tuhan sudah beri? Saya. Yuk kita bercerita tentang berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Kalau adik-adik mau post di yang punya media sosial apa ya? IG atau Facebook, atau adik-adik yang suka hobi menulis, boleh ditulis. Nanti akan ada aktivitasnya setelah ini. Ya? Jadi jangan lupa, yuk mari kita ceritakan tentang kabar sukacita atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan telah beri di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk menceritakan kabar sukacita tentang berkat-berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan juga banyak orang yang boleh mengenal Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik cerita Alkitab kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.
Bye. Teman-teman, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dari Kakak Lisa yang mengajak kita semua untuk selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit dan menyelamatkan kita semua dari dosa. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, selalu menjaga dan memelihara keluarga kita sehingga sampai pada hari ini kita masih selalu diberikan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan meminta kita untuk selalu menceritakan sukacita dan berkat-berkat dari Tuhan kepada kita untuk disampaikan ke teman-teman, saudara, dan orang-orang di sekitar kita agar semua orang mendengarkan kabar baik tersebut dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Adik-adik bisa menuliskan cerita sukacita tersebut di kertas berupa cerita pendek dan difoto. Kemudian adik-adik juga menyampaikan tulisan tersebut dengan merekam video. Foto dan video tersebut bisa adik-adik upload di medsos seperti Facebook, TikTok, maupun IG adik-adik. Dan jangan lupa, tag IG Komisi Anak GKJ Joglo ya. Jika adik-adik kesulitan, bisa mengirimkan foto cerita dan video adik-adik ke kakak-kakak kelas sekolah minggu. Contoh cerita dan rekaman video tersebut bisa adik-adik saksikan melalui tayangan berikut ini. Yuk bercerita kisah sukacita. Tuhan Yesus sangat baik padaku. Selama masa pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari 1 tahun ini, Tuhan Yesus selalu memberkati aku dan keluargaku. Aku dan adikku Grace masih bisa tetap bersekolah minggu dan belajar di sekolah walaupun secara online. Tuhan Yesus masih tetap memberkati orang tuaku sehingga mereka masih tetap bisa bekerja. Dan kami sekeluarga dipeliharanya sehingga sehat selalu dan tetap bersyukur akan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus, kami sayang padamu. Tuhan Yesus sungguh baik. Selama COVID, keluargaku selalu sehat. Tuhan sungguh baik. Ia selalu memberkati aku dan keluargaku seperti Papa yang masih bisa bekerja. Tuhan sungguh baik. Sekarang aku telah menempati rumah baru. Meski gak besar, tapi inilah kebaikan Tuhan yang kurasakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik, selalu menjaga aku dan keluargaku. Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kasih sayang. Walaupun aku belum sekolah karena pandemi, tetap bisa belajar di rumah. Walaupun aku belum bisa bertemu teman-teman, aku bisa bercanda, berantem, baikan lagi dengan kakak-kakakku. Aku merasakan kedekatan bersama keluarga dan dapat berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu ada untuk aku dan keluargaku. Tuhan Yesus is the best. Teman-teman, kita sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Semoga firman Tuhan dapat kita resapi dalam hari kita dan menjadi pendaman dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kita pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Pada hari ini kami akan berdoa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.